Salam kompetensi, membiasakan perubahan dan memperbarui kebiasaan. Sobat ASN, pada kesempatan podcast BPSDM Kalbar, Bincang Cerdas bersama Narsum Inspiratif Kalbar, episode ke-28. Tema kita adalah moderasi beragama, sebuah panggilan spiritualitas, etis hidup beragama, dan gerakan cinta kemanusiaan. Sudah hadir di studio kita Bapak Bartolomeus Arosi SAG, penyelenggara Bimas Katolik, Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak. Apa kabar, Pak? Siap, baik. Puji Tuhan. Luar biasa. Sobat ASN, kita akan berbicara tentang moderasi beragama sebagai panggilan spiritualitas, etis hidup beragama, dan gerakan cinta kemanusiaan. Ya, Pak Rosi, kita tahu sekarang Kementerian Agama kan sedang menggalakkan moderasi beragama yang nantinya akan menuju ke program cinta kasih, ya, kurikulum cinta. Nah, tapi sebelumnya mungkin banyak sobat ASN ini belum mengetahui apa itu moderasi beragama. Mungkin bisa dijelaskan secara komprehensif, Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Salve untuk sobat ASN semuanya. Tema kita memang sangat menarik dan relevan untuk kita. Moderasi beragama, sebuah panggilan spiritual etis hidup beragama dan gerakan cinta kemanusiaan. Tema ini tidak secara spontan saja terjadi. Bahwa moderasi beragama lahir dari sebuah rahim keprihatinan, berawal dari adanya blind spot, semacam blind spot yang kami pahami dalam arti pandangan keliru berupa kebangkrutan toleransi akibat klaim kebenaran subjektif atas doktrin agama yang dikangkangi oleh pragmatisme politis yang cenderung memaksa kehendak kelompok. Artinya begini, bahwa moderasi beragama sebagai jawaban atas adanya fanatisme dari kelompok-kelompok tertentu, adanya pandangan yang sempit dari kelompok-kelompok tertentu yang menganggap bahwa pemahaman dari kelompoknya adalah pemahaman yang benar, dan itu berusaha untuk dipromosikan di tempat secara umum. Padahal ini sebenarnya tidak seharusnya seperti itu. Karena ini makanya istilahnya dikangkangi oleh pragmatisme politis dalam arti yang secara umum. Bagaimana cara mengatur kehidupan mereka supaya mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka. Jadi moderasi beragama bukan sekedar sebuah program formal pemerintah, terutama yang kita saat ini adalah selalu digaungkan, selalu disondingkan, dikenalkan oleh Kementerian Agama, tetapi merupakan sebuah kebijakan publik, panggilan jiwa yang mendalam, bahkan sebuah seruan etis untuk menemukan keseimbangan, harmoni, dan keadilan dalam cara kita menghayati iman dan berinteraksi dengan dunia sekitar. Dan ini adalah sebuah perjalanan spiritualitas etis yang berkelanjutan, yang menuntut refleksi diri, dialog terbuka, dan komitmen yang tak tergoyahkan terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal. Jadi ini sebagai untuk brainstorming kita, membuka pikiran kita, mengapa moderasi beragama itu ada. Jadi begitu. Baik, mungkin bisa dijelaskan, Pak, moderasi beragama dari asal usul katanya dan dasar hukumnya, karena kita tahu bahwa moderasi beragama ini kan program nasional, ya, Kementerian Agama, dan bahkan menginisiasi juga untuk kementerian-kementerian lainnya melaksanakan moderasi beragama lintas sektoral, ya, dan juga dijadikan jargon bagi beberapa Pemda atau Pemkot untuk melaksanakan ini sebagai aspek kerukunan umat beragama. Benar sekali, Pak. Terima kasih. Bahwa berbicara tentang moderasi beragama memang bukan sebuah sesuatu yang asing lagi sebenarnya. Ini adalah sesuatu yang sudah kita kenal, tetapi sebenarnya diadopsi dari apa? Bila kita telisik dari sisi etimologisnya, arti kata moderasi berkorelasi dengan beberapa istilah di dalam beberapa bahasa, terutama bahasa Latin dan bahasa Inggris. Patut diduga bahwa akar kata moderasi itu berasal dari bahasa Latin moderatio, yang pada dasarnya berarti tidak berkelebihan dan tidak berkekurangan. Jadi berada pada porsi yang sama. Dalam arti itu, kata moderatio mengandung arti proporsional. Proporsional, cukup, dan memenuhi standar. Arti moderasi
yang senada dengan arti kata moderatio itu kita temukan juga dalam bahasa Inggris, yakni moderation, yang diterjemahkan dengan kata moderasi dalam bahasa Indonesia. Nah, terjemahan untuk kata moderation ini dalam bahasa Indonesia adalah sikap sedang, sikap tidak berlebih-lebih. Persisnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau kita membuka itu ada di sana dikatakan bahwa moderasi itu diartikan sebagai pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Nah, jadi di situ dengan kata lain bahwa moderasi itu adalah berada di jalan tengah. Jadi dia tidak memilih opsi salah satu opsi. Baik. Jadi begitu. Kata yang senada dengan arti moderasi tersebut itulah yang sering kita dengar dengan istilah moderat. Moderat, yang berarti selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrim. Baik. Berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Kalau kita melihat, kita juga terbiasa mendengarkan istilah dalam musik itu. Itu ada istilah moderato. Moderato, yang berarti tenang dalam tempo sedang. Baik. Kemudian dalam kegiatan seminar seperti talk show ya kita saat ini, kita juga mengenal istilah moderator, yang berarti orang yang bertindak sebagai penengah atau hakim atau wasit, bahkan pemimpin sidang yang menjadi pengarah pada acara pembicaraan atau pendiskusian masalah. Atau bila dikaitkan dengan teknik, maka dapat diartikan sebagai alat pada mesin yang mengatur dan mengontrol aliran bahan bakar atau sumber tenaga. Baik. Jadi itu. Sobat ASN, kita tahu bahwa moderasi beragama itu adalah keniscayaan bagi Kementerian Agama. Ini merupakan program yang paling utama dan sangat membimbing kita untuk menjadi pribadi yang moderat. Baik Pak, kita tahu urgensi moderasi beragama itu bagi kepentingan negara Kesatuan Republik Indonesia ya Pak, karena kita terdiri atas 6 agama yang diakui. Dan juga 200 aliran kepercayaan. Ini kalau merawat ini dari Sabang sampai Merauke, kalau tidak ada moderasi beragama, niscaya persatuan dan kesatuan ini bisa menjadi kabur ya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan apa urgensi moderasi beragama bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Tapi sebelumnya saya mau kembali lagi kepada istilah moderasi beragama, itu pengertian yang secara lebih mendalam lagi, bahwa moderasi beragama dapat diartikan sebagai visi misi, vision, misi dan rencana strategis yang relevan dan signifikan untuk menghindari ekspresi, sikap, tindakan, dan praktik beragama yang berlebihan. Dan ini beberapa para ahli juga menekankan hal ini. Pentingnya bagaimana berpikiran yang lebih moderat supaya para pemimpin agama atau bahkan juga para penganut agama ini memberikan proporsi yang lebih pas kepada agama yang lain. Jadi tidak ada istilah pemberian yang lebih mengarah kepada yang lebih ekstrim. Jadi itu moderasi beragama merupakan upaya untuk menginisiasi, mengikhtiarkan dan mengedepankan peran agama sebagai sumber nilai. Ini yang menjadi sangat penting bagi kita, menjadi sumber nilai, prinsip dan orientasi hidup dalam rangka meraih taraf kehidupan yang berkualitas lebih tinggi, bahkan paling tinggi. Kata paling tinggi ini yang memang sangat penting bagi kita. Karena kalau kita memahami itu, semua orang beragama orientasinya adalah kepada keselamatan kekal. Bahwa suatu saat kita akan meninggal, kita pasti akan memimpikan itu untuk masuk surga, kan begitu. Tetapi masuk surga tidak bisa saja kita begitu secara otomatis, tetapi kita harus berinvestasi, menginvestasikan iman, berbuat baik di dunia ini. Nah, tapi sebelum tadi yang saudara katakan masalah urgensi, perlu juga karena di negara kita ini adalah semuanya harus ada dasar pijakan hukumnya. Bahwa moderasi beragama tentu saja memiliki dasar hukumnya. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar 45, terutama pasal 29 ayat 2. Di sana dikatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Ini sesuatu yang sangat mulia, bahwa
semua insan beragama, terutama di negara Indonesia ini, memiliki payung hukum, dijaga, dilindungi oleh negara. Ya, ini sangat membahagiakan bagi kita. Artinya tidak ada agama atau pemeluk agama yang mendapat diskriminasi. Nah, itu yang penting. Kemudian juga pijakan hukum yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 pada pasal 22 ayat 2 tentang hak asasi manusia. Bahwa dikatakan di sana setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Ini semakin membahagiakan bagi kita, semakin membuat kita merasa tenang dengan pernyataan ini. Artinya sekali lagi kami katakan bahwa semua agama memiliki hak yang sama dan diakui eksistensinya di negara kita ini. Kemudian juga diperkuat dengan peraturan presiden nomor 83 ayat 2 tahun 2015 tentang Kementerian Agama itu sendiri. Bahwa Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Jadi sangat jelas di situ dikatakan bahwa kita Kementerian Agama itu di bidang agama. Dengan kata lain bahwa Kementerian Agama diberi tanggung jawab oleh pemerintah, dalam hal ini adalah presiden, untuk menangani bidang agama. Dan ada juga peraturan presiden nomor 18 tahun 2020 pada lampiran 3 tentang RPJMN 2020 sampai 2024 yang menyatakan bahwa program atau prioritas memperkuat moderasi beragama yang bertujuan untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Kembali lagi di sana Perpres itu menyatakan bahwa bagaimana kebijakan strategis presiden memberi tanggung jawab kepercayaan kepada Kementerian Agama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial. Dan dasar hukum yang paling penting juga adalah, yang tidak kalah penting, adalah peraturan Menteri Agama itu sendiri nomor 18 tahun 2020, terutama pada lampiran pertama tentang rencana strategis Kementerian Agama tahun 2020 dan 2024. Di sana dikatakan bahwa Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Jadi di sana sangat jelas sekali bagaimana, dengan kata lain, negara ini sangat konsen terhadap moderasi beragama. Jadi itu. Tapi nanti mungkin bisa ditambahkan masalah urgensi. Bisa. Sobat ASN, moderasi beragama ini adalah keniscayaan untuk mencapai toleransi yang seutuhnya. Kementerian Agama melihat moderasi beragama ini merupakan suatu proses jalan bersama ya. Dan dari toleransi kita akan mencapai kerukunan, dan dari kerukunan kita akan mencapai persahabatan, dan yang paling tertinggi itu adalah persaudaraan ya Pak ya. Benar. Ya Pak, tadi kan Bapak mengatakan dasar hukumnya sudah jelas. Jadi artinya ketika ditetapkan oleh negara, moderasi beragama ini adalah salah satu cara merawat toleransi dan kerukunan untuk mencapai persahabatan yang sejati dan persaudaraan sebangsa dan setanah air. Nah, mungkin ada urgensi yang paling esensi dari moderasi beragama. Mengapa wajib dilaksanakan oleh seluruh negara dan seluruh bangsa serta masyarakat? Silakan Pak. Benar sekali. Sebenarnya urgensi ini adalah menjawab berbagai tantangan realitas faktual yang ada di negara kita ini. Ini sebenarnya maka muncul urgensi itu, dan supaya gerakan moderasi beragama ini menjadi sebuah gerakan yang normal dalam tanda petik itu, yang sesuai dengan jalur hukum, tidak serampangan dan lain sebagainya, maka perlu undang-undang itu tadi, perlu peraturan presiden. Nah, lalu apa urgensinya? Jelas bahwa fakta pluralitas agama, pluralitas agama rentan terhadap konflik dan kekerasan, dengan sendirinya memantik kesadaran reflektif dan pemikiran kritis mengenai bagaimana praksis beragama yang menjanjikan
bagi kemanusiaan. Ya. Dimanapun juga. Salah satu wacana yang mengemuka akhir-akhir ini adalah mengenai urgensinya itu tadi. Dengan kata lain bahwa urgensi moderasi beragama itu adalah jawaban atas ketidakpastian beberapa pemeluk agama yang merasa didiskriminasi, merasa kurang diperhatikan. Ya. Yang barangkali bukan kesalahan negara itu sendiri, tetapi mungkin prosedur-prosedur atau sistem yang belum diikuti. Ya. Bila keselamatan lahir dan batin, ketentraman, kedamaian, keutuhan diri kini dan kelak diyakini sebagai tujuan final manusia beragama, maka praksis beragama yang kontra dengan tujuan tersebut adalah yang dehumanistik karena ekstremistik. Dehumanistik, jadi akhirnya dekadensi moral, dekadensi kemanusiaan jadi merendah. Jadi tidak diperhatikan lagi karena orang lebih kepada ekstrem. Ya. Nah, karena itu praksis agama perlu senantiasa bertumbuh dari dan berakar dalam pengalaman sehari-hari yang direfleksikan sampai pada tataran religiositas. Dalam arti dikaitkan dengan misteri-misteri terdalam kehidupan. Yang sangat jelas sekali bahwa bagaimana urgensi moderasi beragama itu adalah menjadi sebuah refleksi spiritual nanti. Arahnya akan ke sana. Ya. Dalam konteks pluralitas, moderasi beragama tampak relevan dan signifikan. Untuk merengkuh tujuan final dan ideal agama tersebut karena justifikasinya pada toleransi dan signifikansinya untuk menolak ekstremisme. Baik. Nah, dalam keyakinan iman kita, terutama karena kita berbicara sedikit menyinggung masalah iman gereja Katolik, bahwa Tuhan, God, Deus, Theos, Gusti, Dewa, atau dalam istilah kita, Jubata, sebagai sosok yang misteri, maha kuasa, maha lain itu. Maka moderasi beragama tampak signifikan sebab menuntun kita untuk senantiasa bertumbuh dalam sikap kedewasaan iman. Ini yang sebenarnya menjadi tekanan, kedewasaan iman. Bukan hanya masalah secara fisik, tetapi lebih kepada hal spiritual, yakni iman yang mewarnai kehidupan konkret secara proporsional. Baik. Nah ini, iman yang memerdekakan orang lain dari kepicikan dan kenaifan yang infantil atau kekanak-kanakan. Sebaliknya, pola hidup beragama yang tertutup terhadap pluralitas dan terjebak dalam narasi-narasi intoleran hanya akan membuat iman menjadi kerdil. Tidak relevan untuk memaknai pengalaman hidup konkretnya. Akibatnya, orang memandang dan memperlakukan agama hanya sebagai identitas ataupun ritual formal. Baik. Praksis, sikap, dan pola beragama seperti itulah yang justru membuat agama akrab dengan segala bentuk ekstremisme dan berkecenderungan kepada kekerasan dan bahkan radikalisme ekstrim. Dan inilah yang akhirnya radikalisme ekstrim itu apabila sudah berada pada level akut, inilah yang menjadi terorisme. Nah, ini yang menjadi ketakutan kita. Urgensi moderasi beragama sekali lagi dituntut dalam hal ini. Sobat ASN, moderasi beragama merupakan bukan temuan baru sebenarnya. Ini sudah berlangsung di Nusantara sangat lama. Moderasi beragama itu digali dari tradisi kepercayaan yang begitu luar biasa. Akarnya diambil dari kehidupan masyarakat Nusantara dan dibawa ke Indonesia. Dan mungkin banyak yang tidak merasa bahwa moderasi beragama itu sudah berproses ya Pak ya. Iya, benar. Dan kesempatan ini juga kita akan menggali spiritualitasnya, di mana moderasi beragama ini berakar dari suatu kepercayaan terhadap Sang Ilahi. Karena semua agama memiliki kepercayaan terhadap Sang Alik. Dan ini menjadi modal yang utama, iman sesuai dengan sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Baik Pak Bara, kita akan lebih menggali ke spiritualitasnya ya, moderasi beragama. Mungkin banyak juga sobat ASN ini yang melihat moderasi beragama itu kan hanya sebagai program pemerintah, ya kan? Tetapi sebenarnya moderasi beragama ini sudah diterapkan oleh seluruh warga negara Indonesia, karena negara kita negara Pancasila. Dan secara langsung dan tidak langsung, sadar dan tidak sadar,
kehidupan moderasi beragama ini sudah sangat teratur sebenarnya di negara kita ya Pak. Benar. Cuman mungkin segelintir orang saja yang mengatakan terjadinya diskriminasi, terjadinya mungkin eksploitasi agama, atau menggunakan dogma-dogma agama untuk membenarkan klaim-klaim sepihak atau untuk kepentingan politik. Nah, mungkin bisa dilihat makna spiritualitas ya Pak dari moderasi beragama. Nah, tentu saja spiritualitas adalah urat nadi Ya. dari sebuah pemikiran seseorang. Ya. Jadi kalau orang memiliki spiritualitas, spirit, roh Ya. yang menguatkan kita, maka orang bisa bertindak. Tergantung rohnya. Baik. Kalau rohnya baik, maka tindakan juga, pikiran juga Ya, baik. ya. Begitu juga sebaliknya kalau rohnya kurang baik. Nah, tetapi dalam konteks ini adalah moderasi beragama memiliki spiritnya, rohnya itu adalah diharapkan dari ajaran agama masing-masing. Baik. Yang sebenarnya ajaran agama masing-masing itu tidak pernah, ini penekanan kita, Ya. tidak pernah mengajarkan ekstremisme, Baik. tidak pernah mengajarkan tentang radikalisme, tidak pernah mengajarkan tentang benci kepada orang lain. Ya. Tetapi semuanya adalah mengajarkan kasih, damai, dan keadilan. Baik. Dan tiga tiang inilah yang membuat pilar-pilar kekuatan untuk kita melaksanakan moderasi beragama itu sendiri. Ya. Nah, maka istilah kami pernah kami menulis, ada istilah akar spiritualitasnya. Ya. Jadi akar spiritual moderasi beragama. Beberapa yang kami melihat adalah internalisasi atas eksistensi yang ilahi. Bagaimana kehadiran Allah, kehadiran Tuhan itu diinternalisir, dibatinkan. Dan ini menjadi kekuatan spirit kita, Baik. roh kita yang merohi kita, istilahnya. Itu yang menjadi kekuatan kita. Di dalam detak jantung moderasi beragama terletak kesadaran akan kehadiran ilahi yang dibatinkan secara konsisten. Ya. Konsisten ya, bukan hanya kadang hilang, kadang tidak. Kadang kalau Ya. hujan berhenti, Ya. tidak. Nah, ini. Tapi sebuah keyakinan bahwa Tuhan hadir dalam setiap aspek kehidupan kita, Ya. membimbing kita menuju kebenaran, keadilan, dan kasih sayang. Baik. Kesadaran ini menumbuhkan rasa tanggung jawab dan akuntabilitas yang mendalam, mendorong kita untuk bertindak dengan integritas dan kebijaksanaan dalam segala hal yang kita lakukan. Ya. Nah, di samping itu tadi, bahwa akar spiritualitasnya itu juga adalah kerendahan hati dan keterbukaan. Dan ini menurut kami adalah sesuatu yang sangat penting. Baik. Karena kerendahan hati dan keterbukaan ini menjadi sebuah barang mahal untuk saat ini. Orang susah untuk rendah hati kan? Susah untuk terbuka. Kerendahan hati cenderung mengorbankan memang segala perasaan. Bahwa kita harus berjalan dengan sepatu orang lain, berjalan dengan pemikiran orang lain, menghargai kebenaran yang ada dalam diri orang lain tanpa harus menggugat kebenaran itu. Baik. Ini berarti bahwa mengakui keterbatasan pemahaman kita sendiri dan bersedia untuk belajar dari orang lain, bahkan dari mereka yang memiliki keyakinan yang sangat berbeda daripada kita. Ya. Ini sangat mulia sekali, sangat mulia sekali. Termasuk juga ada kasih sebagai kekuatan dan pendorong. Ya. Itu yang seperti yang kami katakan tadi, bahwa tanpa kasih ini kan pemberian diri. Ya. Seperti yang saat ini yang Menteri Agama sekarang mempromosikan, menggaungkan supaya kurikulum cinta itu diterapkan di Baik. mana-mana. Ini yang sangat luar biasa. Ya. Ya. Jadi dengan adanya kasih, orang akan melihat yang lain menjadi sahabat, menjadi mitra, Ya. menjadi makhluk ciptaan Allah yang sama. Ya. Jadi moderasi beragama menjadi keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan spiritual dan duniawi kita, antara hak dan tanggung jawab kita, antara kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Upaya ini bertujuan untuk menghindari ekstremisme dan fanatisme, mencari jalan tengah yang adil dan bijaksana, yang menghormati martabat dan hak semua orang. Inilah akar yang penting juga, yang disebut dengan keseimbangan sebagai prinsip panduan, balancing. Maka tadi istilah moderasi beragama, moderatio, Ya. seimbang, jalan tengahnya. Jadi begitu. Sobat ASN, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Sobat ASN, kita masih
membahas tema moderasi beragama, sebuah panggilan spiritualitas etis hidup beragama dan gerakan cinta kemanusiaan. Baik Pak Bara, tadi sudah dijelaskan panjang lebar definisi moderasi beragama, urgennya, dasar hukumnya, kemudian juga spiritualitasnya. Nah sekarang ini sangat menarik ya, karena kita ada kurikulum cinta. Iya. Dan ini merupakan aplikasi sebenarnya dari penerapan moderasi beragama yang sinergis. Karena tanpa kasih itu sia-sialah semuanya. Karena kan moderasi beragama adalah berjalan bersama, ya kan, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Benar. Maksud awalnya, tetapi tetap berjalan bersama. Semua agama, semua kepercayaan, semua pihak ini berjalan bersama untuk menciptakan kerukunan yang kalau bisa konsisten, kata Pak Bara tadi. Baik, kita tahu bahwa sebuah panggilan spiritualitas dan juga untuk mencapai itu hidup beragama dan gerakan cinta kasih itu kan membutuhkan konsistensi. Dan salah satu caranya yang efektif sekarang ini adalah moderasi beragama, karena itu berasal dari kebudayaan bangsa sendiri yang sudah memang berbineka tunggal ika. Dan tidak pernah di Nusantara ini terjadi sebenarnya konflik agama. Kalau mulai dari Nusantara hanya konflik politik dan kekuasaan saja kalau kita lihat. Dan ini berbeda dengan negara-negara lain. Negara kita ini hampir tiada konflik agama sebenarnya. Kalau yang ekses-ekses itu mau dibawa, hanya ada kepentingan, rupanya masalah, ya bukan kata sepele ya, hanya masalah penguasaan tanah, lahan, lalu dibawa pada ujung-ujungnya konflik. Mungkin hanya masalah ketersinggungan pribadi-pribadi dibawa, ya kan. Nah mungkin bisa dipaparkan secara lebih komprehensif untuk tentang moderasi beragama sebagai suatu panggilan dan jalan gerakan untuk mencapai ke kurikulum cinta ini. Baik, terima kasih. Bahwa moderasi beragama adalah sebuah panggilan spiritualitas etis, ya kan? Hidup beragama dan gerakan cinta kemanusiaan. Jadi dua ini yang harus menjadi kekuatan dalam moderasi beragama, yakni spiritualitas etis. Spiritualitas etis berarti hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita harus menghidupi hidup spiritualitas kita ini secara etis, secara baik, secara konsisten, dan berdasarkan gerakan cinta itu tadi. Nah, tentu saja hal semacam ini perlu tiang penopang. Tiang penopang inilah yang disebut dengan pilar etis moderasi beragama. Baik. Pilar etis ini adalah beberapa hal. Pertama, keadilan sebagai batu pijakan. Nah, kenapa terjadi diskriminasi? Kenapa terjadi demonstrasi? Kenapa terjadi hal-hal lain yang destruktif? Dasarnya adalah karena ketidakadilan itu sendiri. Maka keadilan mesti menjadi batu pijakan. Keadilan adalah landasan etis dari moderasi beragama. Sebuah komitmen untuk memperlakukan semua orang dengan adil dan setara. Untuk menegakkan hak-hak mereka yang rentan dan terpinggirkan, dan untuk melawan segala bentuk diskriminasi dan penindasan. Jadi keadilan ini menjadi urat nadi. Sekali lagi kami katakan, urat nadi kekuatan. Dan tanpa keadilan, inilah tadi, maka kaos akan muncul. Konflik terjadi karena apa? Karena masing-masing mempertahankan otoritasnya, akhirnya konflik menjadi ketidakadilan. Dan lawan ketidakadilan adalah keadilan. Muncul supaya ketidakadilan ini tidak terjadi, maka muncullah toleransi sebagai jawabannya. Bahkan juga sebagai jembatan. Toleransi sebagai jembatan itu apa maksudnya? Bahwa yang menghubungkan berbagai agama dan budaya, sebuah sikap hormat dan apresiasi terhadap perbedaan, sebuah pengakuan bahwa keragaman adalah sumber kekuatan dan kekayaan kita. Toleransi tidak berarti menyetujui semua keyakinan dan praktik, dan itu harus kita pikirkan. Bukan berarti bahwa kita bertoleransi lalu kita juga mengiyakan semuanya, tidak. Bukan begitu maksudnya. Tetapi bahwa selama mereka tidak membahayakan, selama gerakan itu tidak membahayakan, merugikan orang lain, maka toleransi itu masih berada pada level yang masih normal. Nah, lalu selain itu juga apa panggilan etisnya? Empati sebagai kekuatan pendorong.
Empati adalah kekuatan pendorong atau daya pengungkit yang memaksa, dan saya bilang memaksa dalam tanda petik ya, memaksa kita dalam sebuah kesadaran untuk memahami dan merasakan penderitaan orang lain. Berjalan menggunakan sepatu mereka, bertindak dengan kasih sayang dan solidaritas. Empati memungkinkan kita untuk mengatasi hambatan aneka a priori yang kurang menguntungkan dan stereotip demi membangun hubungan yang lebih dalam dan bermakna dengan orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Jadi rasa empati itu harus ada. Kita harus bisa melihat, wah saya terlibat. Inilah empati didorong oleh, selalu kami katakan itu sense of belonging. Rasa memiliki, rasa terlibat dalam penderitaan orang lain. Karena kalau sudah tidak terlibat, tertutup, ini yang ngeri. Nah, kemudian juga apa pilar etisnya itu? Non kekerasan. Sebagai pilihan sadar kita, bahwa non kekerasan atau non violence adalah pilihan sadar untuk menyelesaikan konflik dan perbedaan melalui dialog, negosiasi, dan rekonsiliasi. Kembali konsilium, bersatu kembali, adalah sebuah komitmen untuk menolak kekerasan dalam segala bentuknya, baik fisik, verbal maupun struktural, demi meraup solusi damai yang menghormati martabat dan hak orang lain. Jadi moderasi beragama sebagai panggilan spiritualitas hidup beragama ini menjadi sebuah panggilan yang tadi Anda katakan keniscayaan. Tidak boleh tidak, harus kita lakukan. Jadi itu. Kemudian juga dari tadi dikatakan dari spiritualitas etisnya kepada gerakan cinta kasih. Apa maksudnya? Bahwa tapi sebelumnya kita harus memahami apa sebenarnya istilah etis itu kan. Dari bahasa Yunani, ethos yang berarti karakter, watak, dan akhlak. Dalam bahasa Indonesia memiliki arti berkaitan dengan tata nilai moral yang diakui oleh masyarakat. Jadi etis itu adalah sebuah istilah yang merujuk pada perilaku dan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai moral. Apa itu tadi? Kasih sayang, termasuk juga itu cinta. Dalam konteks ini, etis berkaitan dengan penilaian moral terhadap suatu tindakan dari sudut pandang kebaikan dan keburukannya. Lalu moderasi beragama sebagai panggilan spiritualitas hidup, etis hidup beragama itu apa? Kembali lagi kepada sikap toleransi. Tolerare membiarkan yang lain, tetapi ada juga batas-batas toleransi itu, seperti yang kami katakan tadi, bahwa tidak membiarkan juga secara bebas untuk mengekspresikan toleransi itu. Apabila juga merugikan orang lain, itu juga tidak lagi kepada toleransi. Nah, jadi moderasi beragama adalah kunci untuk mewujudkan toleransi itu, perdamaian, baik di tingkat lokal, nasional, bahkan juga global. Nah, berkaitan dengan moderasi beragama sebagai gerakan cinta kemanusiaan, ini yang kami melihat ini sangat menarik. Kalau dulu mungkin istilah ini tidak terlalu familiar bagi kita. Masalah gerakan cinta kemanusiaan ini. Tetapi sebenarnya sudah ada sejak dulu, hanya mungkin dengan terminologi atau istilah yang berbeda. Esensi dari moderasi beragama adalah menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan. Ini tadi penghormatan, kesadaran akan adanya orang lain itu sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sama. Ini adalah upaya untuk mewujudkan perdamaian, empati, dan saling menghargai perbedaan keyakinan. Moderasi beragama menghormati setiap perbedaan dan menjaga keutuhan 4 pilar bangsa. Itu kita tahu semua kan, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dengan mengamalkan moderasi beragama, masyarakat dapat hidup berdampingan secara harmonis, menghormati, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang saling menguntungkan. Dengan kata lain, penguatan moderasi beragama pada dasarnya bertujuan untuk menghadirkan negara sebagai rumah bersama yang adil dan ramah bagi bangsa Indonesia untuk menjalani kehidupan beragama yang rukun, damai, dan makmur. Jadi itu. Sobat ASN, kita tahu bahwa panggilan hidup semua umat manusia adalah hidup rukun, damai, dan sejahtera.
Tapi di negara kesatuan Republik Indonesia ini, salah satu cara yang sangat efektif yaitu dilihat, dikaji di dunia kontemporer dan globalisasi ini adalah moderasi beragama. Maka kita tahu cara hidup beragama orang-orang Indonesia ini sangat toleran. Dari Sabang sampai Merauke, ya, semua agama ada, ya, tidak ada agama yang didiskriminasikan. Benar. Walaupun ada akses-akses, tetap langsung ditangani secara komprehensif oleh lembaga-lembaga terkait, ya Pak. Iya. Dan ini merupakan tantangan dari moderasi beragama, bahwa ada sebagian atau bukan sebagian, sekelompok kecil ya masyarakat yang mungkin pemahaman agamanya terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan. Iya. Dan sekali lagi Pak Bara tadi mengatakan bahwa moderasi bukanlah memoderasi agama, tetapi moderasi beragama, cara beragama. Ya, cara beragama itu artinya bagaimana menganggap manusia itu adalah sesama manusia sesuai dengan dokumen Gereja Katolik, yaitu dokumen kemanusiaan, ya Pak ya. Ini kan luar biasa, yang ditandatangani oleh Paus Fransiskus dan ya imam besar, ya kan, Al-Azhar waktu itu. Dan kemudian juga ada dokumen yang ditandatangani oleh Paus Fransiskus bersama sekarang Menteri Agama, ya, luar biasa ya, artinya bahwa 6 agama dan 200 kepercayaan hidup berdampingan untuk toleransi dengan cara moderasi beragama. Nah, kita masuk ke tantangan moderasi nih Pak. Baik. Karena memang banyak yang tidak tahu moderasi beragama itu dipikirnya memoderasi agama. Ya. Padahal agama tidak akan bisa dimoderasi karena sudah Benar. pakemnya, dogmanya masing-masing. Benar. Ya kan? Ada agama baru pun ya terserah dogmanya begitu. Yang penting tidak melanggar undang-undang dan konstitusi suatu negara. Benar. Atau melanggar ya kan 4 pilar bangsa kita, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian NKRI dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Baik Pak, mungkin bisa disampaikan apa tantangan moderasi beragama? Pertama, saya sangat setuju apa yang saudara moderator sampaikan atau host sampaikan, bahwa moderasi beragama bukan memoderasi agama. Iya. Orang cenderung berpikir bahwa ini yang salah kaprah, Iya. bahwa agama dimodernkan. Iya. Tidak bisa, karena beberapa dogma itu memang tidak bisa dimodernkan. Iya. Tapi moderasi beragama dalam arti bagaimana kita harus menghargai agama-agama lain, Pak. Baik. Sederhananya begitu. Tentu saja bahwa di dalam situasi yang majemuk, plural semacam ini, moderasi beragama menjadi sebuah hal yang mendapat tantangan. Itu sangat mutlak dan pasti terjadi. Dengan kata lain, bahwa gerakan moderasi beragama kerap kali terbentur pada tembok tebal lapisan egoisme pribadi maupun kepercayaan eksklusif kolektif dari sebuah kelompok tertentu. Kami melihat, atau kita bisa melihat, atau kita bisa merasakan dalam fakta hidup seperti sehari-hari, beberapa sikap tersebut mewujud dalam pemikiran-pemikiran, bahkan juga kepada hal-hal dari pemikiran menjadi fakta. Misalnya ekstremisme dan radikalisme. Ini sesuatu yang sangat lumrah, sangat biasa kita dengarkan. Bahkan media sosial itu sudah banyak sekali menghiasi tulisan-tulisan dengan istilah itu. Bahwa ekstremisme dan radikalisme ancaman serius, kita akui, bagi moderasi beragama. Ini menjadi tantangan berat. Karena mereka berusaha untuk memecah belah masyarakat, menyebarkan kebencian dan kekerasan, serta memaksakan ideologi mereka kepada orang lain. Ini yang tantangan yang pertama. Kemudian juga tantangan yang kedua adalah masalah intoleransi dan diskriminasi itu. Intoleransi lawan kata toleransi. Intoleransi tentu saja itu negatif, tapi toleransi itu baik. Dan diskriminasi adalah hambatan yang signifikan bagi moderasi beragama, karena mereka menciptakan iklim ketakutan dan ketidakpercayaan. Bahkan mereka mencegah orang untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Nah, ini kecenderungan sering terjadi. Kemudian juga tantangan yang berikut adalah minimnya informasi positif dan literasi tentang agama lain. Saya kira manakala kita semakin banyak mengetahui, mengenal orang lain di luar diri kita, maka kita semakin toleran, kan?
Intoleransi itu muncul karena apa? Karena eksklusivisme, kecenderungan kita tidak mau, seperti yang saya katakan tadi, menutup tembok itu tadi, sehingga orang lain tidak bisa melihat kita. Kebaikan-kebaikan itu dan orang lain juga kita anggap tidak ada. Nah, kurangnya pemahaman dan informasi tentang agama dan budaya lain. Yang sekarang Menteri Agama kita sangat konsen dalam hal ini, bagaimana ada kurikulum cinta itu. Kurikulum cinta apa? Bahwa mereka cinta ini kan semua sesuatu yang universal sifatnya. Agama semua mengajarkan tentang cinta, dan ini harus diajarkan oleh semua guru agama terutama, supaya cinta ini menjadi kekuatan terbesar dalam menghidupi atau dalam memanage negara kita ini. Kemudian juga tantangan yang terakhir adalah masalah manipulasi politik. Ini yang ngeri, fatal ya. Fatal sekali. Manipulasi politik terhadap agama dapat digunakan untuk memecah belah masyarakat dengan melegitimasi atau membenarkan tindakan-tindakan yang tidak adil dan kurang etis. Dalam introduksi kami tadi, itulah yang kami katakan bahwa adanya kebangkrutan intoleransi akibat pragmatisme politis. Orang cenderung untuk memenuhi pundi-pundi politisnya, keinginannya, nafsu syahwat politiknya, maka dia berusaha untuk membenarkan dirinya. Di luar dirinya tidak ada yang benar, hanya dirinya saja. Ini manipulasi politik yang sangat luar biasa. Apakah terjadi di tempat kita ini? Ya, kita bisa menilai sendiri dalam bentuk cara apapun. Jadi begitu, Pak. Sobat ASN, kita tahu bahwa moderasi beragama memiliki kekhasan dan keunikan. Definisinya sudah dijelaskan oleh Pak Bara tadi, kemudian juga dasar hukumnya, kemudian secara spiritualitasnya, dan dikaitkan dengan bagaimana panggilan hidup, serta dikaitkan dengan kurikulum cinta yang akan diterapkan di Kementerian Agama ini bukan inovasi, tetapi ini adalah terobosan yang sudah digali dari keberagaman, dan yang paling utama digali dari nilai-nilai agama, 6 agama yang ada, serta 200 kepercayaan yang ada. Baik, kita sampailah ke suatu proses untuk menghidupi moderasi beragama ini, Pak, ya. Benar. Artinya moderasi beragama ini kan actionnya yang penting, ya. Orang selalu bilang NATO, no action talk only. Jangan sampai moderasi beragama itu NATO, ya. Banyak program-program dari pemerintah, apalagi Menteri Agama, ya. Menteri Agama ini kan luar biasa sekali. Setiap hari-hari, bahkan hari-hari ritus agama yang sebenarnya tidak dimunculkan ke permukaan, hanya internal, sekarang masyarakat Indonesia tahu, ya, bahwa misalnya ada bulan kitab suci nasional, kan, dia soundingkan dengan mengucapkan, ya, kemudian bulan Rosario. Ini kan merupakan terobosan supaya masyarakat tahu, masyarakat Indonesia tahu bahwa setiap agama ini memiliki bulan-bulan keagamaannya yang membuat masyarakat paham bahwa moderasi beragama ini mengetahui, bukan mengikuti. Terkadang kan orang ini sering salah kaprah, ya kan? Mengetahui katanya mengikuti, padahal sebenarnya mengetahui. Kalau saya mengetahui Bapak puasa, berarti saya tidak menyodorkan Bapak untuk makan. Kalau tahu Bapak akan ke gereja, saya tidak akan mengajak meeting pada saat di gereja. Kalau pada saat sholat, ya kan, kita tidak akan mengajak meeting atau pertemuan atau kumpul pada saat sholat, kan begitu. Atau pada saat bulan purnama, orang Hindu misalnya dia beribadat, kita sudah tahu bulan purnama, kita masih mengajarkan acara kumpul-kumpul, kan akhirnya kan berarti itulah, ya, tidak moderat, ya kan. Artinya seperti itu. Baik, Pak, silakan mau disampaikan untuk para sobat ASN, supaya sobat ASN ini nanti bisa mempraktekkan, ya kan, menjalankan moderasi beragama sesuai dengan the real of the rule yang dilaksanakan di negara kita. Benar. Sangat setuju saya dengan apa yang dikatakan oleh Pak Yakobus tadi, bahwa bagaimana rasionalitas pemikiran-pemikiran tentang moderasi beragama itu menjadi sebuah fakta konkret yang bisa dinikmati oleh orang lain. Baik. Harus diakui bahwa
sekarang kita sangat, menurut saya, negara ini sangat menjamin kehadiran agama-agama lain. Jadi bagaimana menghidupi moderasi beragama itu dalam tindakan? Ya. Pertama, ada semacam harus pendidikan sebagai alat transformasi kita. Baik. Alat transformasi. Bahwa pendidikan adalah alat yang ampuh untuk mentransformasi individu dan masyarakat, untuk menanamkan nilai-nilai moderasi, menuju kesadaran akan hak asasi manusia, mempromosikan pemahaman yang presisi akan toleransi yang menggeliat secara faktual dalam budaya dan agama. Dalam budaya dan agama. Jadi orang akan paham tentang apa itu moderasi beragama, bagaimana bertindak, harus memang melalui pendidikan, diberi pemahaman yang jelas. Inilah koridor yang tepat kalau kita mau melakukan moderasi beragama. Bahkan juga bagaimana orang harus menghargai budaya-budaya lain, tentu juga melalui pendidikan. Apalagi sekarang, kembali lagi seperti yang Bapak Menteri tadi katakan sebelumnya, ini kan aktus yang sangat jelas bagi kita. Bagaimana kalau sebelumnya kan belum pernah orang mengatakan, para Pak Menteri hari ini, dia kemarin mengatakan bahwa selamat atas bulan BKSN, doa, BKSN, umat Katolik, lalu Rosario. Ini luar biasa. Inilah sebenarnya moderasi beragama yang hidup, moderasi beragama yang jelas, yang faktual. Kemudian bagaimana menghidupi moderasi beragama lain lagi? Yakni dialog. Betul. Berdialog itu perlu. Dialog adalah jembatan yang menghubungkan orang-orang dari berbagai agama dan budaya. Memungkinkan mereka untuk berbagi pengalaman, belajar satu sama lain, sehingga tercipta jembatan penghubung yang mengantar nutrisi kepercayaan dan rasa hormat terhadap orang lain. Jadi jembatan, berdialog. Seperti kita misalnya, kita berbicara. Hanya yang namanya dialog adalah pembicaraan dua arah yang saling menghormati, menghargai, tidak boleh menggugat kebenaran yang ada di tempat lain. Kalau agama lain mengatakan inilah pemahaman kami tentang cinta, inilah pemahaman kami tentang kasih, inilah bagaimana kami harus melakukan hal-hal yang baik, ya kita harus menghargai. Dan disinilah letak keluhuran moderasi beragama itu sendiri. Lalu berkolaborasi itu perlu. Cum dan labora. Bahasa Latin. Cum bersama dengan labora. Bekerja bersama. Kekuatan yang memungkinkan orang-orang dari berbagai latar belakang untuk bekerja bersama, menuju tujuan bersama, mengatasi tantangan yang kompleks, serta menciptakan dunia yang lebih adil, damai, dan berkelanjutan. Jadi, bagaimana menciptakan itu? Hadir, bekerja. Orang tidak mungkin bekerja yang hanya nampak suara saja kan, tetapi secara fisik bersama. Di RT, di RW, dan lain sebagainya. Karena moderasi beragama tidak hanya muncul dengan perkataan, tapi lebih kepada kehadiran, eksistensi kita. Yang terakhir itu bagaimana membuat moderasi beragama ini menjadi lebih tampak dalam aktus kita, tindakan kita, yakni advokasi sebagai suara kenabian masa kini. Advokasi adalah suara profetis bagi mereka yang tidak memiliki suara. Sebuah komitmen untuk berbicara menentang ketidakadilan, membela hak-hak mereka yang rentan dan terpinggirkan, serta menuntut pertanggungjawaban dari mereka yang berkuasa. Jadi nilai profetis, suara kenabian itu, semua kita dipanggil untuk itu. Bagaimana berbicara tentang keadilan, harus berani. Kepekaan itu yang harus memang nampak. Sense of belonging itu tadi, bagaimana rasa terlibat terhadap penderitaan orang lain, dan bagaimana kita harus menyelesaikan penderitaan itu dengan lebih sempurna, sehingga orang lain juga merasakan inilah saya dihargai. Jadi begitu. Sobat ASN, luar biasa perbincangan kita pada podcast pada kesempatan ini tentang moderasi beragama. Ya, Pak Bara, mungkin closing statement supaya Sobat ASN bisa memahami dan juga menjalankan moderasi beragama seturut kehendak Negara Kesatuan Republik Indonesia. Silakan, Pak. Baik, moderasi beragama adalah sebuah panggilan spiritual etis hidup beragama dan gerakan cinta kemanusiaan. Moderasi beragama adalah panggilan untuk bertindak
sebuah undangan untuk menghidupi iman kita dengan cara yang seimbang, adil dan bijaksana, untuk mencintai sesama kita seperti diri kita sendiri. Dan untuk bekerja sama menciptakan dunia yang lebih damai, adil, dan berkelanjutan bagi semua. Ini adalah perjalanan yang menantang, tetapi juga perjalanan yang bermanfaat, yang dapat membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan lebih dekat kepada satu sama lain. Mari kita melakukan atau bekerja untuk kemanusiaan, karena manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Oleh karena itu, maka kita harus menghargai makhluk ciptaan Allah itu sendiri. Karena dengan menghargai makhluk ciptaan Allah, berarti kita juga menghargai Tuhan Sang Pencipta. Jadi, begitu closing statement dari kami. Terima kasih. Demikianlah Sobat ASN, bincang-bincang kita bersama Pak Bartolomeusz Arosi SAG, selaku penyelenggara Bimas Katolik Kota Pontianak. Dan semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita. Kita akan jumpa kembali pada podcast BPSDN selanjutnya. Salam moderasi beragama, Salve. Salve. Jadi moderasi beragama gini ya.